Markas PMI Kulon Progo diteror penagih pinjol, akhirnya harus membuat laporan kepada pihak kepolisian. Tentu ini berita yang lagi trending hari ini di Google ya, dan saya ingin menyoroti dari dua perspektif. Pertama, perspektif kantor dan tentu stafnya, dan yang kedua adalah perspektif keamanan data pribadi yang rentan hari ini dijadikan sebagai bahan jaminan para pengusaha-pengusaha pinjol yang kemudian berani memberikan kebijakan pinjamannya terhadap konsumen gitu, karena menganggap dengan data itu dia akan mampu memperkuat di penagihannya. Baik teman-teman semua, sebelum itu pertama saya ingin memberikan sebuah surat pernyataan mungkin, ataupun surat terbuka untuk kantor ya tersebut, kantor PMI tersebut. Begini, kalau Anda sudah melakukan pelaporan kepolisian, ini saya sangat apresiasi banget. Itu bisa dijadikan sebagai barometer supaya kasus seperti ini yang sebetulnya tidak hanya terjadi di kantor markas PMI, cuman ini aja yang viral dan berani kayak gitu. Banyak sekali korban-korban pinjol itu yang kemudian stres ya, psikologisnya kena gara-gara telepon kantornya ditelepon terus dan mencari si A. Nah, itu terjadi hari ini. Jadi kasus yang ada di PMI itu hari ini itu hanya satu dari sekian, mungkin 10%, tapi sebenarnya itu banyak banget yang terjadi seperti ini, tapi yang melaporkan mungkin sedikit. Jadi saya apresiasi banget. Baik, kemudian yang kedua, selain saya memberikan apresiasi, yang kedua, kalau kamu ingin melaporkan selanjutnya ke Otoritas Jasa Keuangan, ke OJK, mengenai kasus tersebut, gampang cara melacak siapa sebetulnya yang melakukan teror terus-menerus tanpa henti, nelpon terus-menerus, itu dari pinjol apa aja. Gampang banget. Kalaupun mereka nggak ngasih tahu, gampang banget. Saya kasih tahu tipsnya. Yang pertama gini, oknum staf yang dicari tadi itu, yang mungkin terlibat dalam pinjaman online itu, suruh terbuka pinjol apa aja yang terlibat hari ini. Misalnya nih ada 4, ada Kredit Pintar misalnya, ada Kami, Uatas atau Aku Laku misalnya, ada 4 lah. Kemudian dari 4 pinjol itu, misalnya ada 4, nah itu otomatis yang nelpon diantaranya di 4 tadi. Itu pertama. Kenapa? Karena nggak mungkin yang selain 4 nelpon, karena yang terlibat hanya di 4 pinjol tadi. Kemudian berikutnya adalah ketika menelpon, ingat nggak dia pernah nyebut angka berapa kali? Nah, terus setelah itu konfirmasi cocokkan dengan WA yang masuk terus, dari yang memberikan identitas awal 1 jam kemudian biasanya yang kemudian menghajar penagihan tanpa identitas. Nah, itu berapa? Dan telat berapa dari 4 itu? Itu nanti ketemu siapa sih sebetulnya dugaan yang kuat. Nah, setelah itu kemudian polisi lebih canggih lah, ya kan? Nah, kasih itu data ke polisi dan polisi pasti lebih canggih. Dia bisa cek server siapa dari mana, kantor di mana, kayak gitu. Jadi kalau bisa tembusi saja ke kantornya, sehingga ketika sampai di kantornya kemudian ketahuan, oh ini loh perilaku penagihan yang sudah sampai hari ini pemerintah belum bisa memberantas kayak gitu loh. Jadi di sisi lain, apakah ini dibiarkan? Saya nggak tahu. Yang pasti kita harus husnudzon pada pemerintah. Tetapi meskipun kita husnudzon kepada pemerintah, kita harus dorong pemerintah untuk istilahnya jangan sampai membiarkan semacam ini terjadi lagi kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah kepada kantor, setelah kamu melacak semua dan sudah melaporkan, kemudian surat ke OJK,
Jangan diemin, follow up lagi 1 bulan setelah itu. Nah, kemudian saya ingin memberikan juga kepada kantor PMI, jangan sampai pecat karyawan yang terlibat aktif di pinjol dan bekerja, ya. Jangan sampai hanya gara-gara pinjol kemudian Anda harus memecat orang yang baik dan sudah memberikan pelayanan terbaik menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Supaya ini jadi pelajaran kepada kantor-kantor yang lain, juga terhadap Disnaker ataupun Kementerian Tenaga Kerja ya yang membidangi di bidang pekerjaan ini, tolong juga jangan sampai ya orang-orang yang terlibat aktif pinjol dan belum bisa bayar misalnya, kemudian dia ditelepon terus, jangan sampai dia pecat ya, kasihan. Kalau gitu cari solusi lah. Kayak teman saya itu punya perusahaan, dia apa solusinya? Dia nggak mecat karena dilihat dari pekerjaannya bagus. Ya sudah, ganti nomor telepon. Nah, itu resikonya kayak gitu. Ngalah terhadap karyawan yang sebetulnya karyawan itu juga tulang punggung perusahaan itu. Kalau nggak ada karyawan itu, meskipun kamu berpikir bisa diganti, nggak boleh kayak gitu loh. Mereka juga butuh makan dari pekerjaan tersebut. Sudah kena pinjol, sudah habis pekerjaannya kan repot akhirnya kan kayak gitu. Kemudian juga saran saya kepada kantor PMI, markas PMI Kulon Progo, selain kamu nanti tadi sudah dalam pendampingan terhadap karena karyawan itu pasti stres gitu, pasti dia dalam keadaan bingung, dia wis karut pokoknya pikirannya. Nah, kalau gitu sekalian konfirmasi kepada pemerintah, tolong data pribadi kayak gini tuh jangan sampai bocor kayak gitu loh. Masa tempat pekerjaan ditagih, nomor kantor teman-temannya ditelepon kayak gitu. Itu kan menurut saya pelindungan data pribadi yang nggak boleh. Orang tuh semacam itu gitu. Jangankan nomor telepon, orang loh mau masuk pagar rumah tanpa izin udah pidana, apalagi sampai menggunakan data pribadi tersebut dengan dalih hutang kayak gitu. Ya hutang otomatis harus dibayar ya. Semua hutang harus dibayar. Tapi kan kalau nggak ada uang, masa mau hutang lagi buat bayar hutang? Kan jadi masalah lagi kayak gitu loh. Jadi itu pertama dari soal kepada kantor PMI, kepada pinjol ya. Entah Anda membiarkan perilaku seperti ini atau bagaimana, saya nggak tahu. Yang pasti Anda sampai hari ini belum berubah-ubah, sama sekali nggak ada perubahan ya. Yang ada hanya ingin menyuarakan dan menyalahkan, ini ketua AFPI ini menyalahkan konten kreator yang kemudian kampanye seperti ini dianggap adalah moral hazard yang membuat orang banyak gagal bayar dan menjadi NPL-nya tinggi. Nggak boleh gitu. Meskipun Anda pengusaha pinjol, Anda harus melihat dari sisi apa Anda membacanya, seperti itu loh ya. Jadi mohon kepada semua pihak, kasus semacam ini, kasus telepon teror terus-menerus, teror kepada tempat kerja itu sudah sekian lama saya mendengarkan, dan banyak sekali korban-korban yang ada di grup channel media sosial. Hampir mereka kalau nggak kan takut ditelepon kantornya, ya takut ditelepon temannya dan macam-macam. Nah itu, kemudian 4 poin ini surat laporan tadi saya ingin menganalisis sedikit aja teman-teman ya. Pertama, penting literasi keuangan. Ini buat teman-teman yang terkena pinjol nih ya, jangan kamu tetap nggak berubah juga gitu loh. Kalau kamu punya uang dalam sehari, punya pendapatan 100.000, jangan kamu belanja 200.000, otomatis sudah hutangnya 100.000, kan gampang. Jadi belajar untuk ngontrol keuangan gitu. Bukan ini perilaku pelit, enggak, menahan diri untuk tidak stres. Kalau kamu punya 100.000 kan sudah wajib menafkahi berapa kayak gitu kan. Tuh kalau lebih macam-macam lah. Jadi banyak teorinya yang bisa kamu baca. Jangan terjebak lagi dengan pinjol ilegal, nanti kasihan data pribadi kamu dan kamu nggak bisa aman lagi. Kemudian jangan gali lubang dan tutup lubang lagi, tentu itu. Dan kemudian pemerintah perlindungan datanya tolong diperhatikan betul-betul ya. Jadi kasihan bener orang-orang yang hari ini datanya harus bocor gara-gara pinjaman online. Semoga video ini bermanfaat, dan teman-teman yang hari ini terjebak dengan pinjol, jangan lupa untuk terus berusaha semaksimal mungkin, berdoa lah diutamakan ya. Doakan kerjamu dan terus kerjakan doamu. Jangan lupa like,
kasih komentar dong, share juga biar sampai nih video ini ke kantor markas PMI itu, sama biar nyampe juga kepada pemerintah ya, supaya juga bermanfaat kayak gitu. Itu saja, terima kasih, selamat pagi ya, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.